أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما وارزقنا فحما برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita bersyukur, kemudian kita mengucapkannya dengan lisan, kemudian kita mengamalkannya dalam bentuk-bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada eh, bentuk syukur kita kepada Allah adalah kita menggunakan apa yang telah Allah eh, berikan kepada kita, apa yang telah Allah karuniakan kepada kita dengan digunakan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian salawat serta salam kita doakan kepada Allah semoga selalu tersampaikan salawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair Ustaz. Alhamdulillah, Masya Khair, Allah. Ustaz. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir di hari ini, Masya Allah. Mudah-mudahan kita masih tetap semangat untuk melakukan ibadah puasanya ya. Masih tetap semangat untuk melakukan sholat-sholat malamnya. Masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus melaksanakan Siyam ya bisa melakukan puasa nikmat sekali ketika kita merasakan puasa tetapi bukan hanya lapar dan dahaga saja yang kita rasakan ya cuman kita merasakan nikmatnya tubuh sehat nikmatnya semangat gitu ya jadi kalau misalkan ada yang bilang, wah puasa ini lemes gitu ya, puasa itu bikin capek ya, nah itu berarti harus dipertanyakan. Apanya Ustaz? Amanu. Nah, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman saja. Ya, karena orang-orang yang tidak beriman itu biasanya sulit sekali puasa itu ya. Ada aja godaannya ya, ada aja halangannya seperti itu. Maka Alhamdulillah mudah-mudahan yang hadir pada hari ini Masya Allah sudah 46 orang. Mudah-mudahan nanti kita diberkahi oleh Allah di bulan Ramadan ini. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengkaji lagi salah satu daripada ayat di dalam salah satu surah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu terdapat berapa juz? 30. 30. 30 juz. Dari 30 juz itu terdiri dari berapa surah? 144. 144. 114. 114. Dari 114 tadi terdiri dari berapa halaman di dalam Al-Quran? 30 juz, berapa halaman? 6, 2, 3, 6. 300 salam. 30 juz, ada berapa halaman? 600 Kali 10. 600, halaman. 604 halaman. Dari 604 halaman tadi, dari satu halamannya terdiri dari berapa baris? 15 baris. Nah, yang standar Quran yang halamannya 604 itu sama dengan 15 baris per halaman. Ya, per halaman. Per halaman 15 baris. Jadi saat ini saya punya Al-Quran, dia ada 18 baris, ada 17 baris. Itu berarti Al-Qurannya bukan Al-Quran standar, ya. Maksud Al-Quran standar itu gimana?
halamannya semuanya jumlah 114 ayat surah itu ada 604 halaman. Ya, di setiap halaman Halaman. itu ada 15 baris. Di setiap baris itu ada beberapa kalimat. Ya, Bilang. dari kalimat itu terdiri dari beberapa Huruf. ada kata, ada kalimat, limat, ada kata. Berarti dari setiap kata terdiri dari berapa? Huruf. Beberapa Huruf. beberapa huruf. Nah, di dalam Al-Quran semuanya Allah jaga. Dari partikel paling kecil, dari huruf, kata, kalimat, baris, ayat, apalagi, Halaman. halaman, jumlah surat, jumlah juz. Nah, sebenarnya juz ini bukan daripada Al-Qur'annya ya. Juz ini dibuat pada zamannya Abu Bakar. Utsman. Al-Hajjaj ya. Pemimpinnya namanya Yusuf Al-Hajjaj. Silakan nanti disuruh. Dia adalah seorang pemimpin, cuman pemimpin yang zalim pada saat itu. Kenapa Oh. zalim? Dia suka membunuh. Oh. Ya, dia suka membunuh. Jadi bagi dia itu membunuh itu sesuatu yang ya biasa saja ya membunuh itu. Apakah membunuh orang kafir? Tidak, membunuh kaum muslimin pada waktu itu. Ya, itu namanya al-hajat. Tetapi walaupun dia zalim seperti itu, dia seorang yang menghafal Al-Qur'an. Loh, kok ada Ustadz seorang penghafal Al-Qur'an yang zalim? Ada. Dan juz ini ya 30 juz itu siapa yang menciptakan pada zamannya Al-Hajjaj itu? Jadi Al-Hajjaj itu pengen setiap bulan dia khatam. Nah, maka para ulama pada saat itu membagilah ya setiap hari itu satu juz. Dan setiap juz itu terdiri dari berapa halaman? 20. 20 10. halaman kecuali juz 30. Ya, kalau juz 30 itu lebih banyak halamannya. Nah, jadi juz itu bukan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tapi pada zaman Hajjaj itu dibuat beberapa juz. Maka misalkan kalau kita mau tilawah berhenti misalkan nggak tepat pada juz ya nggak masalah. Ya, yang penting itu apa? Waqaf Tidak. dan ibtidaknya. Ibtidak ini yang penting, bukan juznya. Tapi kenapa saat sekarang banyak misalkan kalau tarawih gitu ya, imam-imamnya baca misalkan satu juz. Nah, suka berhentinya itu di setiap juz. Ya, kadang-kadang setiap juz itu tidak sesuai dengan makna ya. Contoh misalkan. Juz 4 masuk juz 5, awal juz 5 itu wal muhsanatu minan nisa'i illa ma ya, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aimanukum. Itu kalau kita memulai dari juz pertama 5 itu maknanya gantung karena ayatnya berkaitan dengan ayat sebelumnya. Nah itu ya. Jadi nggak terlalu penting juz itu ya. Dalam tilawah itu nggak terlalu penting. Jadi patokannya kalau bisa jangan juz ya. Kita biasakan tilawah itu patokannya jangan juz. Tapi susah Ustadz. Kalau sekarang itu sudah sangat apa ya? Sudah sangat apa namanya tuh? Bergantungan dengan juz seperti itu ya. Tidak apa-apa. Kalau memang kita bisanya seperti itu, kita gunakan saja juz. Berarti pahala tadi yang kita baca Quran per juz mengalir kepada siapa? Ijaz. Al-Hajjaj tadi, ya, seorang pemimpin yang zalim, ya. Cuman walaupun dia zalim, dia seorang penghafal Quran, dia muslim, ya, dia muslim. Cuman ya ada beberapa sifat dia yang tidak perlu kita kita contoh seperti itu. Nah, itu ya. Jadi di alam Al-Quran itu Allah jaga semuanya. Ya, sampai ke titik-titiknya Allah jaga. Maksudnya apa titik-titiknya Ustaz? Ya, di sini satu ayat, di sini ayat kedua. Nah, seperti itu ya. Bahkan sampai ke partikel terkecil yaitu huruf di Al-Quran Allah jaga. Contohnya mana Ustaz? Huruf ba tidak akan bisa diucapkan kecuali bibir kita menyentuh dengan bibirnya lagi. Nah, menempel bibirnya. Kalau ada yang bisa mengucapkan huruf ba tanpa menempelkan kedua bibir, saya mundur jadi pengajar Quran. Ya.
Nah, itu. Ada yang bisa? Tidak. Nggak bisa, Tuh, nggak Ustadz. bisa ya? Allah yang jaga. Ya, Allah yang jaga. Kata Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Dan kami yang akan menjaga Al-Qur'an ini. Ya, ada Allah yang langsung akan menjaga Al-Quran. Nah, tapi bagaimana ketika kita sebagai hamba Allah yang ingin mengambil pahala yang banyak sekali, maka kita harus terus belajar. Dari mana mulainya? Dari partikel terkecil tadi. Kita belajar hurufnya. Huruf hijaiyah ada berapa? Kita sebutkan huruf hijaiyah, apa saja huruf hijaiyah, di mana makharijul hurufnya, bagaimana sifatul hurufnya, bagaimana sifat ketika mengeluarkannya, tebal tipis suaranya, seperti itu ya. Nah, itu. Nah, di sore hari ini kita akan pelajari itu, insya Allah ya. Dengan maksud apa? Meraih ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan berpikir, saya belajar tahsin supaya, baik, di mute dulu ya. Oh, apa? Saya belajar tahsin supaya saya dipanggil seorang pengajar Quran. Saya dipanggil sebagai ahlul Quran, sebagai penjaga Al-Quran. Nggak. Allah nggak butuh kita. Ya, Allah yang jaga. Ya, Allah yang jaga. Itu janji Allah di dalam Al-Quran. Ya. Nah, terus kenapa kita belajar Al-Quran? Pertama, ketika kita membaca Al-Quran dengan benar, Allah akan menjanjikan ma'as safaratil kiramil bararah. Nabi SAW bersabda, maka dia di surga nanti akan bersama para malaikat yang mulia. Enak nggak nanti hidup sama malaikat? Enak sekali ya. Sekarang saja kalau kita hidup bersama orang yang kita sukai, bersama orang yang kita apa dekat sama dia, atau hidup bersama teman akrab, itu kita senang ya. Nanti ketika di akhirat orang yang bisa baca Al-Quran dengan mahir, Allah akan berikan tempatnya bersama para malaikat yang mulia. Ya, hadisnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alladzi yaqra'ul Quran wa huwa ma'as safaratil kiramil bararah." Nah, ketika dia wahwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah. Ketika dia membaca Al-Quran kemudian bacaannya mahir, kemudian dia bisa membaca Al-Quran dengan lancar, maka dia bersama para malaikat yang mulia. Apakah sampai sana saja hadisnya? Tidak. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Walladzi yaqra'ul Quran." Ya, kemudian Nabi melanjutkan, ada orang yang nanti juga membaca Quran. Ya. Wayatata'ta'u. Kemudian dia ketika membaca Quran tuh berat sekali diucapkan tuh. Macet diucapkan tuh. Setiap membaca tuh ditegur sama Ustadz Salman tuh. Ditegur terus salah, 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 berat rasanya. Ingin nyerah dia. Tapi dia terus, terus, terus baca. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mendapatkan ajron, dua pahala. Ya, pahala. Apakah dua pahala itu yang kita hitung satu dua? Oh tidak. Ya, Nabi SAW juga bersabda, apa sabdanya? Iqra'ul Quran. Ya, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Nanti akan datang di hari kiamat. Kemudian apa? Iqra' Quran. Ya, sesungguhnya Al-Quran itu ketika dibaca, dia akan mendapatkan per hurufnya itu berapa huruf, berapa pahala? Ayo. 10, Satu huruf 10, Al-Quran dapat 10, berapa? 10. 10 kebaikan. Ya, asyra amthaliha. Ya, falahu amthaliha. Kemudian Allah lipat gandakan. Pertama Allah bilang satu kebaikan. Kemudian falahu amthaliha, Allah lipat gandakan menjadi asyra, 10 kebaikan. Ya, Nabi SAW bersabda seperti itu. Di hari biasa kita mendapatkan 10 kebaikan. Kira-kira kalau di bulan Ramadan sama nggak? Lain. Tak lebih Allah melipat mungkin gandakan. bisa jadi Allah lipat Iya. gandakan. Karena apa? Di Lebih bulan banyak. Ramadan ini adalah bulannya Syahrul Quran. Ya, jadi ketika kita membaca di bulan Ramadan, kalau di hari biasa saja sudah 10 kebaikan, apalagi di bulan Ramadan, Allah lipat-lipat gandakan kebaikan. Ya, nah seperti itu. Jadi kenapa kita harus belajar Al-Quran? Sudah itu saja tadi. Ya, kita ingin nanti ketika kita wafat, ketika kita ditanya oleh Allah bisa baca Quran, kita jawab, ya Allah, saya sudah berjuang. Coba baca, ya Iqra, baca.
Kita bacakan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Naik kata Allah. Irfa. Naik. Ya. Nah, karena ada satu hadis yang menyebutkan nanti surganya seseorang itu di mana terakhir yang dia bacakan dari ayat yang dia bacakan. Misalkan baca sampai ayat 50, maka surga saya di 50. Ada misalkan di sini Ibu Yuni bacanya sampai 150. Ada ibu lagi sampai terakhir ayat di dalam Al-Qur'an. Itulah surganya nanti seperti itu. Maka apa cita-cita kita tadi itu saja. Tidak ada yang lain. Kita belajar bukan karena kita ingin dipanggil alim, bukan pengen dipanggil seorang pahalul Quran, apalagi pengen dipuji ya, dipuji sebagai orang yang fasih bacaannya, bagus bacaannya, seorang qori. Tidak. Ya. Kita coba mulai perbaiki niat kita, nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadzakur wa tadzkir. Ketika kita belajar niatkan hanya untuk apa? Mengingat Allah dan mengingatkan orang lain, ya. Dan mengingatkan orang orang lain seperti itu. Itu mukaddimahnya untuk motivasinya. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat. Sebentar lagi kita akan menuju ke apa? Terakhir Berapa hari Ramadan. lagi Ramadan? Ramadan berapa hari lagi? Sekarang puasa Ramadan ke-19. 12 hari lagi. Akhir. Tinggal 11 hari lagi Ramadan. Kalau Ya, udah kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ketika seorang itu diterima puasanya di 10 hari terakhir, maka 10 harinya dia akan merasa lebih semangat dari 10 hari sebelumnya. Jika 20 hari sebelumnya itu diterima oleh Allah amalannya, maka akan terasa di 10 hari terakhir. Dia akan lebih semangat untuk beramal. Nah, sebentar lagi masuk i'tikaf 10 hari terakhir. Kita lihat, ya kita lihat potensi kita. Kita masih semangat nggak ibadah? Jangan-jangan ketika di 10 hari terakhir kita malah semakin semakin menurun. Ya, semakin banyak kegiatan, semakin sibuk buat mencari baju lebaran, semakin sibuk mencari bahan-bahan kue. Seperti itu ya. Bagi ibu-ibu nih misalkan ya. Sibuk misalkan bikin bakso buat lebaran. Sibuk bikin masak. Kita fokuskan dulu untuk ibadah ya. Untuk ibadah biasanya innamal a'malu bil khawatim. Segala amal sesuatu itu dilihat pada akhirnya. Kalau akhirnya baik, nah biasanya awal-awalnya juga akan baik seperti itu insyaallah. Hari ini kita akan sama-sama talaqi, ya, kita akan sama-sama talaqi insyaallah karena ini adalah judulnya talaqi 5 menit. Ya, 5 menit. Nah, nanti jangan lebih dari 5 menit ya bacanya. Jadi gimana kuncinya biar tidak lebih dari 5 menit? Bacanya harus Ya, lancar, ya, seperti itu. Ayat ke-23 hari ini. Ya, betul? betul. Baik, kita sama-sama ta'awudz, basmalah, kemudian surah Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Baik, wahid, itsnain, thalatha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, izin saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik, lihat ayat 23 ya. ولما ورد ماء
madayan. Silakan sampai sana dulu. ولما ورد ماء مدينا الشيطان Kok telat الرجيم ini gimana? Oke, ulangi ya. Ulangi dari awal. Walamma warada ma'a madyan. Walamma warada مديان وجد عليه أمة من الناس يسقون. وجد عليه أمة من الناس يسقون Kita ulangi ya. Kita ulangi. Perhatikan bacaannya. Jangan sampai panjang pendeknya ketukar. Ini semuanya pendek nih. 3 huruf ini. Waroda. Jangan ada yang baca panjang. Ya. Kemudian ini juga pendek semua. Wajada alai. Ya. Coba. Saya contohkan dulu ya. Saya contohkan dulu. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. Silakan. مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. Sekarang kita bahas ya. Ada yang tahu tadi saya menggunakan irama apa? Hijaz. Irama Hijaz. Hijaz. Betul nggak Hijaz? Bukan? Hijaz itu iramanya gini. Sebentar. Kurdi, Bukan Kurdi. tadi siang belajar makomat. Irama Hijaz. Ini irama Hijaz. Hijaz itu iramanya kuncinya misterius. Ya, contohnya gimana Ustadz? Contoh. Naik. Contoh. Naik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu misterius. Jadi kalau di dalam Al-Qur'annya gimana? Walamma warada ma'a madyan. Gitu ya. Nah, itu iramanya apa namanya? Hijaz. Jaz. Ya, jaz. Kalau yang tadi saya baca apa? Kurdi. Kurdi ya? Itu namanya Hawa. nahawan. Ya. Walamma warada ma'a madyan wajada alaihi. Nah, itu namanya irama ya, itu ya. Jadi beda. Nahawan itu sama Hijaz sama Ros itu berbeda. Baik, kita bahas. Balam. Baik, yang mencoba untuk latihan membaca diberhentiin dulu ya. Nah, nanti ada sesi untuk membaca. Jadi jangan sampai ketika saya menjelaskan teman-teman mengulang ayatnya. Nah, nanti suaranya masuk ke sini ya. Akhirnya apa yang saya sampaikan terputus suaranya nanti. Afwan ya. Walamma ini ada namanya idgham, idgham. Ada namanya gunnah. Gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah itu adalah ketika ada mim atau nun di atasnya ada tasydid. Kemudian mimnya berharokat 2 karena di sini ada fathah bertemu dengan alif. Jadi 2 harokat. Yang lebih boleh panjang adalah mimnya. Yang boleh ditekan itu mimnya, bukan alifnya. Ya. Walam, nah itu boleh panjang. Tapi kalau ma itu 2 harokat saja. Walam ma warada ma. Seperti itu ya. Baik, ini semuanya pendek. Baik. Kalau mengulang ayat, saya bilang tadi apa? Harus di mute ya. Harus di mute.
Kecuali kalau misalkan saya minta atau saya tanya misalkan ini hukumnya apa, itu boleh dijawab ya. Baik. Warodama, waroda ini semuanya pendek. Ya, tidak ada yang nanti baca waroda, waroda. Apa ya? Lihat itu nanti kita cek nanti ya. Kalau ada yang talaki, ini ada yang baca panjang. Nah, gitu ya. Lanjut. Warodama. Di sini ada matobi'i karena ada fathah bertemu dengan alif. Ini matobi'i. Ya. Nah, setelahnya ada huruf hamzah. Maka apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah pada satu kata, maka hukumnya adalah mad muttasil Musil. wajib. Wajib. Ya, atau yang biasa kita sebut mad wajib Wajib mustasil. muttasil. Ya, jadi dibacanya 4 sampai dengan 5 Harokat. harakat. Ini hukumnya apa? Wajib. Maksudnya wajib itu gimana Ustaz? Apakah sama dengan wajib-wajib ketika kita belajar fikih? Tidak. Ya. Kalau kita misalkan tidak sengaja, misalkan ataupun sengaja, ya sengaja kita membaca pendek misalkan, itu tidak haram ya, bukan haram, bukan berarti kita berdosa, tidak. Ya, tapi wajib di sini adalah wajibnya pembelajaran tajwid, bukan wajibnya ilmu syar'i. Salat itu wajib. Kalau misalkan saya nggak sengaja meninggalkannya, ya tetap berdosa. Ya, tetap berdosa. Ya, itu wajibnya sudah wajib mutlak. Ya, kalau ini bukan. Ini wajibnya maksudnya maknanya harus, seperti ya. Harus dibaca. Ya, diutamakan dibaca 4 sampai dengan 5 halakat. Nggak boleh kurang. Nggak boleh lebih. Ya, Ustaz, lebih gimana Ustaz? Walamma warada amad. Ya terlalu panjang gitu ya. Saking cengkoknya pengen pas dulu Ustaz. Tadi kurang pas. Jangan ya. Kita harus mengikuti tajwid. Jangan sampai tajwid yang mengikuti Irama. irama. Seperti itu ya. Lanjut. Walamma warada ma'a Madyan. Ini ada qalqalah sughra. Ya, qalqalah sughra. Madyan. Tahu nggak Madyan ini apa? Nama Nama kota. kampung. Nama suku Madian. Nama negara. Nama kota Nama Ustaz. negeri. Kota. Oke. Suku Madian. Biasanya nama tempat itu biasanya diawali dengan nama orang dulu, ya. Adanya nama tempat itu biasanya karena ada orangnya dulu di sana. Makanya namanya Madian. Jadi Madian ini adalah nama tempat yang dulunya ditempati oleh siapa? Madian. Oleh Madian. Paham nggak? Iya. Jadi dulu ada satu tempat nggak ada nama, masuklah Madian ke tempat ini, maka tempat ini menjadi tempat nama tempatnya tempat Madian atau kota Madian, ya atau daerah Madian seperti itu. Paham ya? Sekarang. Ya. Nah, jadi Madian ini siapa? Kalau memang tempat kalau memang Madian itu nama orang, Madian ini siapa? Madian ini salah satu daripada anaknya Musa. Nabi Ayub. Syuaib. Nabi Ibrahim alaihi salam. Istrinya Nabi Ibrahim ada berapa? Ada dua. Ada 4. Tahunya 2. Yang kita tahu ada 2 ya. Salah Iya. satunya Ibunda Hajar, kemudian Ibunda Sarah. Istri Nabi Ibrahim itu ada 4. Ya, yang nanti salah satu daripada keturunan yang 4 itu melahirkan nama anaknya Madian. Ya, nanti Madian ini tempat tinggal siapa? Nanti di Madian ini muncullah kaum Madian. Setelah itu muncullah nanti kaumnya Nabi Musa. Ya, 4 istri Nabi Ibrahim. Ya, dari mana Ustadz? Ustadz kok bilang gitu? Silakan cek di kitabnya Imam Ibnu Katsir namanya Al-Bidayah wa An-Nihayah. Ada 22 jilid. Satu jilidnya 600-an halaman. Silakan dibaca dulu semuanya ya. Seperti itu. Ada yang bahasa Indonesianya Ustaz? Ada ya.
Jadi salah satu daripada istrinya Nabi Ibrahim yang dua yang kita kenal namanya itu adalah Qanturah. Siapa? Kontura. Siti. Qanturah. Nah, nanti daripada itulah yang munculnya nama Madian. Itu ya. Itu nanti kalau kita belajar sejarah ya. Sekarang kita belajar tajwid dulu ya. Baik. Lanjut. Wajada di sini jangan sampai dibaca ada yang dibaca panjang. Wajada, wajada, wajada. Ah, itu hati-hati ya. Jangan, nggak ada yang panjang. Semuanya satu satu satu. Wajada alaihi. Ini juga pendek kecuali lin. Lin. Lin itu wawun wa yaun sukina wan fataha qablahuma. Itu dalilnya. Ada di Manzumatul Muqaddimah fi ma yajibu ala qari'il Qur'ani ay ya'lamah. Beliau menyampaikan wawun wa yaun. Nah, ini juga nih ya, ini jadi ilmu bagi kita ya. Ini nama hurufnya apa? Wow. Wow. Nah, ya. Ini nama hurufnya adalah wawu, bukan wow. Ya. Tapi kita sering Wow. nyebutnya apa? Wow. Wow. Ini nama hurufnya Wow. wawu. Wawu. Imam Jazari menyebutkan wawun wa yaun. Sukina wan fataha qablahuma. Jadi yang ini panjang. Apakah itu disebut dengan mad? Dia bukan mad. Kalau mad dia biasanya di akhir. Li'ila fi Quraisy. Nah, itu madlin. Tapi kalau dia berada di tengah-tengah kalimat, di tengah-tengah kata, dia disifati lin saja. Kenapa? Karena masuknya sukunnya itu dengan pelan. Wajada alaihi, bukan wajada alaihi, alaihi. Kan seperti itu. Ini pendek, ini pendek. Nah, di sini boleh ditahan. Dia huruf mimnya boleh ditahan. Kenapa boleh ditahan? Karena di sana ada yang namanya gunnah Musyaddah. musyaddadah. Ummatam. Nah, di sini juga guna musyaddadah. Kalau ada tanwin bertemu dengan huruf mim, hukumnya guna idgham, idgham bi gunnah. Ya, ditahan juga. Ummatam minan nas. Enak suaranya. Betul nggak? Tuh. Ummatam minan. Ini apa ini? Alif. Alif lam. Ya, pertama ada hukum alif lam syamsiyah, kemudian ada Ada guna guna. musyaddada, kemudian ada Mad. mad Tabi'i. tabi'i ya. Yang pertama ada alif lam syamsiyah. Ini alif lam bertemu dengan nun syamsiyah. Jadi huruf sebelumnya alif lam ini yaitu huruf mim, huruf nun tadi ya, karena minan itu langsung masuk ke huruf nunnya. Minan, jadi tidak dibaca minan, minan, tidak ya harus langsung. Minan nasiyasqun. Yasqun. Hukumnya apa tuh? Mad ada di suku. Mad arid li sukun karena di sini ada mad tabi'i, setelahnya ada huruf yang disukunkan karena kita Waqaf. waqaf. Seperti itu. Itu mad arid li sukun. Lanjut ya, kita baca dulu. Hmm. Wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Silakan. Wajada min dunihim Ini sama kayak tadi pendek. Miadunihimu. Hukum pertama ada ikhfa karena ada an-nun as-sakinah bertemu dengan huruf dal. Itu namanya ikhfa hakiki. Ya, ikhfa hakiki. Kemudian ada dhamma bertemu dengan waw sukun. Mad tabi'i. Mad tabi'i. Lanjut. Min dunihimum ro'a. Nah, di sini ada alif. Ini namanya alif atau hamzah. Alif. Alif. Ini namanya adalah Hamzah
Sol. Hamzah Hamzah wasol. wasol, Oh ya. ya, Hamzah Sol. wasol. Karena kalau dia di sini posisinya sebagai alif, ya sebagai alif atau betul-betul sebagai alif, maka sebelumnya dia harus fathah. Tapi ini sebelumnya apa? Dhammah. Maka alif di sini berarti bagian daripada hamzah wasol. Kalau misalkan kita baca berhentinya di sini, miadunihim. Maka kalau kita memulai dari sini bacanya apa? Amro. Imro'atain. Imra'ataini tazudan. Seperti itu ya. Nah, itu nanti ada bab hamzah wasal. Kalau tidak salah di hari-hari yang lalu ya, di pertemuan awal itu ada kelas besar hamzah wasal ya. Nah, itu silakan di murojaah. Imra'atain. Nah, ini juga mad, bukan mad, apa sifatnya namanya? Lin. Ya. Tadzu, zu matobi'i. Zu cukup dibaca dua harokat. Kalau dan boleh nggak Ya. lebih dari dua harokat? Boleh Boleh, mentasdid. karena itu hukumnya adalah mad'arid li sukun. Arid li Sukun. sukun. Tuh, mad'arid li sukun. Kita lanjut. Qala ma khatabukuma. Silakan. Qala ma Qala Qaf panjang, ma panjang, khoto. Ini huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5. Hurufnya qutbu jadin. Baju di to. Nah, baju di toko ya. Bajunya masih di toko karena belum Naja. dibeli. Nah, ya. Kira aku kasih mas di HP. Mak. Ya, Fan. Huruf to ini huruf yang tebal. Ya. Jadi ketika dikolkolahin, jangan menjadi huruf tipis. Contoh, qala ma khatabukuma. Tapi dia harus tebal. To, ato. Qala ma khoto. Bukuma. Ya, tapi apakah dia fathah? Bukan. Tapi dia sukun. Cuma dia sukunnya sukun yang tebal. Karena huruf to ini punya sifat pertama, sifatnya isti'la. Isti'la itu adalah sifat huruf yang ketika diucapkan pangkal lidahnya naik. To, to. Kemudian dia punya sifat itbaq. Ketika diucapkan tertutup aula tengah. To, 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 to. Ya. Jadi suaranya suara tebal. Seperti itu. Khotobukuma. Ini hukumnya apa? Matabi'i. Nah, tabi'i. Baik. Kita baca lagi ya. Kalau Masya Allah nih lumayan panjang ya. Qalata la nasqi hatta yusdir. Silakan. Qala nasi Nah, ini semuanya banyak matobi'i saja ya. Hati-hati ini matobi'i, 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 matobi'i. Ya. Oke, lanjut. Eh, yusdiror. Nah, ini ada apa namanya? Ada tasydid ya. Huruf ro itu kalau dia bertasydid, dia harus bergetar karena sifat huruf ro itu punya sifat namanya takrir. Ya. Wabitakrir, wabitakrir, warro wabitakrir. Ya, ro itu punya sifat takrir. Yusdiror, yusdirori, yusdirori, rori. Ya, jadi jangan sampai dia berhenti. Yusdiror, yusdiror, ror, ror. Ah, enggak gitu ya. Ya harus ada getarannya. Yusdiror ri'a'u wa abuna. Silakan. wa abuna
Wa abuna syaikhun kabir. وأبونا شيخ كبير. Masya Allah ya. Ini lin, setelah itu ada dhammatain bertemu dengan huruf kaf. Hukumnya adalah ikhfa. Ikhfanya sempurna. Syaikhun. Karena huruf K itu seperti kita mengucapkan ini. Coba. Piring. Piring. Nah, ketika kita mengucapkan piring, maka suara dengungnya itu sempurna ada di hidung. Tapi kalau kita mengucapkan selain huruf kaf, misal anta, anta, ketika hidungnya ditutup masih ada suaranya. Anta, anta. Coba kita ucapkan piring, hidungnya ditutup. Piring, Piring. enggak? Piring. Piring. Masih bisa. Nah, ya ketika kita mengucapkan piring, ketika kita ingin bilang engnya, nah biasanya dia macet tuh. Piring. Ya. Ya. Siap. Coba ucapin piring. Piring. Nah, sekarang huruf engnya dipanjangin tapi ditutup hidungnya. Silakan. Piring. Nggak bisa. Nah, ya berarti ketika ada ikhfa ketemu dengan huruf kaf itu samarnya ataupun suara dengungnya sempurna di hidung. Beda dengan ikhfa lainnya. Maka kadang ada teman-teman yang nanya, Ustadz, apakah ikhfa itu punya bagian-bagiannya? Untuk dalil yang itu saya belum pernah menemukan, ya, yang ada ausad, abiyat, ya. Nah, itu saya belum pernah menemukan. Cuman karena tempat atau makhrajul hurufnya masing-masing itu ada, maka suaranya berubah seperti itu, ya. Beda huruf qafnya dengan huruf kaf, beda huruf kaf dengan huruf fa, beda juga. Seperti itu. Dengan huruf ta beda, huruf apa lagi? Huruf sin, shin beda lagi. Seperti itu. Ya. Syekhun kabir. Ini apa? Kabir. Apa? Tabi'i Mat arid Sukun. lisukun. Ya, mat arid lisukun. Kabir. Syekhun kabir. Apa artinya? Coba boleh lihat di Quran nih kalau ada buka Al-Quran terjemah. Orang tua yang telah lanjut usianya. orang Oke. tua yang lanjut Habis. usianya. Saya penasaran nih. Coba satu orang boleh nggak bacain artinya? Ayat Orang 23. orang tua yang telah lanjut usianya. Ayat 23 full. Walamma waradama dan Dan Semua ada dan ketika dia sampai Dan ketika Tidak dia ya lama tuh. sampai di sumber air negeri air Madayan. Oke, dia satu orang saja. Siapa yang mau baca? Ya siap Nah, Ustadz. silakan. Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia mendapati padanya sekumpulan dari orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia mendapati dari selain mereka 2 orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Dia berkata, apakah maksud kalian berdua? Keduanya menjawab, dapat minum, kami tidak dapat memberi minum hingga memulangkan pengembalanya, memulangkan pengembala itu, sedang ayah kamu orang tua yang telah lanjut usianya. Oke, sedang orang tua kami ya, bukan Oh orang tua iya, kamu. orang tua kami, Nah, orang tua kami. kita maksudnya adalah kedua perempuan itu syaikhun kabir, orang yang sudah tua banget. Siapa?
Nabi Nabi siapa? Nabi Nabi Syuaib. Syuaib. Ya, Nabi Syuaib punya dua Nabi orang anak. Putri semua. Nah, itu ya. Kalau anak-anak sekarang kira-kira kalau ada anak perempuan mengembala domba, seneng nggak? Kasihan itu. tidak Ya, tidak sekarang pada malu ya. Tapi dulu ya anaknya Nabi itu pada zaman itu mengembala Domba. 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 Saya Ya, ngembala anak domba. Nabi, ya. Anak seorang Nabi yang dimuliakan oleh masyarakatnya bawa itu domba. Pengen dikasih kasih minum. Cuman kedua perempuan tadi melihat itu di sumur banyak orang. Ya, banyak orang sehingga kita terhalangi untuk mengambil. Seperti itu. Dan salah satu sebabnya selain terhalang, ya, susah juga untuk menimba airnya. Seperti itu, ya. Maka di sini dikisahkan ketika Musa datang di Madian, dia lihat di sana ada dua perempuan dan banyak orang di sana. Kemudian Nabi Musa menolong perempuan itu, singkat kisahnya ya. Dan akhirnya Nabi Musa alaihissalam dinikahkan oleh siapa? Ayo, boleh. Dimudahkan oleh Nah, keduanya. Dua-duanya. imro'atain tadzudan. Ya, kedua perempuan yang apa? Yang mengembala tadi. Ya, ini kisahnya kisah tentang Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam. Ya, tentang Nabi Musa alaihi salam. Ya. Nah, ini ada doa yang luar biasa ya. Ada doa yang luar biasa yang ketika Nabi Musa itu ucapkan ada di Quran surah Al-Qasasnya ayat berapa ya? Kalian tahu nggak doanya? Nih, mana doanya? Mana ya Ustaz, doanya? apa itu ngerti terjemahannya? Keren. Nah, nanti ada ya doanya. Saya lupa lagi tuh di ayat berapa ya. Nabi Musa itu berdoa, ya Allah, ketika sampai di kota Madian itu Nabi Musa duduk kemudian berdoa, ya Allah, saya ini tidak ada apa-apanya, tidak ada daya sekarang selain saya membutuhkan kekuatanmu. Akhirnya bertemulah sumur ini tadi, walamma waradama, seperti itu. Seru ya kalau kita misalkan baca Quran itu kemudian kita paham gitu ya, enak katanya. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون. Ya, ini ya, kisahnya gini, seperti itu. Karena ilmu dalam Al-Quran itu banyak ya, bukan hanya tajwid saja, teman, banyak sekali. Seperti itu Allahu alam bisawab. Ini kisah tentang Nabi Musa. Paling banyak kisah di dalam Al-Quran itu kisah Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam. Ya, Nabi Musa alaihi salam. Berarti kalau Allah meletakkan banyak kisah di dalam Al-Quran dan kisah itu biasanya sering diulang-ulang, berarti itu harus menjadi perhatian untuk kita. Kenapa Allah ulang-ulang? Umatnya Nabi Musa, umat apa? Bani Israel. Bani Israel. Ya, Israel. Israel. Seperti itu. Bani Israel. Bani Israel. Umatnya Nabi Musa alaihi salam. Ya. Nah, sekarang kita harus banyak juga belajar dari Bani Israel. Nah, ya, belajar apa? Kita belajar bagaimana ketika Bani Israel itu dulunya dia adalah seorang yang taat. Kemudian ketika nabinya pergi dulu sebentar, kemudian tiba-tiba sudah buat patung Anak dari sapi. sapi, sapi betina. Sapi. Nah, itu ya. Jadi sudah dari dulunya kaum apa? Orang-orang Israel, Bani Israel, ya itu dia sering melakukan Penghinaan. pengkhianatan. Berkhianat. Pengkhianatan. Maka sekarang kalau ditanya misalkan gimana itu ya Bani Israel, ya orang-orang Israel itu seperti ya sudah dari sananya. Sudah dari orang-orang yang dulu mulai menjahati ya. Bukan Nabi Musanya, bukan Nabi Yakubnya, bukan Nabi Ishaknya ya, Bagi-bagi tapi takjil mah. tapi kaum-kaumnya yang berbuat demikian. Baik, silakan ada sesi pertanyaan, tanya jawab. Tanya Nah, Ustaz. Tanya satu boleh. Ustaz.
Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, mungkin di daerah saya aja barangkali Ustaz, kalau sholat id itu ayatnya pasti Coba Afwan sebentar, yang lainnya minta di mute dulu supaya suara ibu yang bertanya terdengar. kalau sholat id itu Ustaz, kenapa selalu surat Al-A'la dengan kok tiap saya mengikuti sholat itu saja ayatnya apa ada sejarahnya itu Ustaz? Baik, Masya Allah, keren ya. Kenapa ketika kita melaksanakan sholat Id ya atau sholat hari raya itu sunnahnya adalah surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah ya. Bagus. Kenapa? Karena simpel itu adalah Nabi. Sunnah Nabi. sunnah Nabi. Ya sudah. Kalau ini adalah sebuah sunnah yang dilakukan oleh Nabi, yang sering dilakukan oleh Nabi, ya kita tidak perlu bertanya lagi apa sejarahnya, kenapa Nabi itu sudah. Itu adalah Yu. wahyu, ya petunjuk dari Allah. Sudah kita ikutin saja. Tidak hanya sholat Id ya, tapi sholat Jumat juga para imam itu disunahkan membaca ada surat-surat yang harus disunahkan ketika pada waktu itu. Contoh misalkan kalau hari Jumat, imam itu harus membaca surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun. Kemudian sholat apa lagi? Misalkan sholat gerhana. Itu bagaimana sholat gerhana? Sholat gerhana itu kita harus lebih panjang dari sholat-sholat selainnya, misalkan ya. Kemudian sholat subuh. Sholat subuh itu harus lebih daripada 70 ayat. Sekarang sholat subuhnya berapa ayat? 3 ayat. 3 ayat ya. Wal Idza asri. jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allahu akbar. Rakaat keduanya mending ditambah. Ini ternyata 3 ayat juga. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tapi tidak apa-apa ya, bukan menjadi masalah. Apakah kalau sholat kita pendek itu salah Ustaz? Enggak. Ya, kalau sholat kita ringkas itu enggak apa-apa. Cuman ya untuk mengupgrade diri ya. Karena seorang yang sholat itu Nabi pernah menegur orang yang sholatnya itu lama. Tapi Nabi tidak pernah menegur orang yang melakukan sholat itu sebentar. Tahu kisah siapa? Kisah Lupa. sahabat Ada Mu'adz yang bin Jabal. Ya, kisah sahabat Mu'adz bin Jabal ketika sholat maghrib atau sholat malam, sholat isya, bacanya surah Al-Baqarah sampai beres rakaat pertama. Yang belakang ada ibu-ibu bawa anaknya nangis. Ada yang baru beres kerja capek. Ya, kemudian jamaahnya melapor kepada Nabi. Wahai Nabi, tadi kami diimani oleh sahabat ini, dia baca 1 rakaat itu surah Al-Baqarah full. Sementara kami baru beres kerja, ada anak yang nangis karena pengen nyusu, ya. Nah, kan jadi ibunya khawatir kan? Jadi ibunya khawatir. Kemudian Nabi apa? Nabi wajahnya sampai memerah. Merah. Gitu ya. Jadi orang yang sholatnya lama, Nabi pernah tegur. Tapi orang yang sholat sebentar, Nabi tidak pernah Tegur. tegur. Gak ada kisah Nabi menegur, kamu sebentar banget sholatnya, tidak ada. Tapi Nabi yang ditegur adalah orang yang lama sekali sholatnya. Tapi syaratnya apa? Dia lama, tidak tahu kondisi, seperti itu ya. Iya. Nah, misalkan kita lagi sholat, misalkan sudah ditetapkan oleh DKM, sholat tarawihnya 1 rakaat 1 juz. Kita malah marah-marah. Ya, itu bukan salah imamnya ya, tapi salah kitanya. Kenapa kita salat di sana seperti itu. Nah, itu makanya imam itu ada syarat-syaratnya, ada fikih menjadi imam. Kita melihat dulu jamaah, termasuk apa surat yang akan kita baca. Itu harus difahami oleh imam ya. Jadi itu tadi kenapa harus surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, ada lagi yang lainnya? Ada Ustaz. Ya, Saya kalau mendengar di satu ceramah atau di kajian ada yang melarang membaca surah Al-Ikhlas waktu subuh itu kenapa ya? sebentar Kak Fatir, coba nih saya mute all dulu ya, mute all. Nah, silakan diaktifkan Fatir suaranya.
dilihat di Tonton Aisyah apa kenapa kalau Aikas itu nggak boleh dibaca waktu subuh? Emang ada kejadiannya? Surah apa? Surah Al-Ikhlas nggak boleh Dibaca waktu subuh. dibaca waktu subuh ketika sholat. Hmm. Allahu alam. Ya, kalau misalkan surah Al-Ikhlas, misalkan ada pendapat yang mengatakan surah Al-Ikhlas tidak boleh dibaca ketika waktu apa? Waktu subuh, ya itu Allah alam. Saya belum tahu. Tapi yang sampai ke batas kemampuan saya, semua di dalam Al-Quran itu ketika waktu sholat boleh dibaca. Ya, ya boleh dibaca. Ya, di posisi apapun, di keadaan apapun itu boleh di boleh dibaca seperti itu. Allahu alam. Tidak ada ya di dalam sholat itu nggak ada yang melarang baca surat ini tidak ada ya. Bahkan kalau kita tidak membaca surah pendek pun ketika sholat, sholatnya sah atau tidak? Sah. Sah ya karena Wah, rukun sholat itu bukan sholat surah-surat pendek tapi surah Al-Fatihah. Fatihah. Allahu alam bisawab. Nah itu bisa dicari lagi ya apa landasannya apa apa dasarnya seperti itu. Allahu alam. Ada lagi? Satu tanya Ustaz, Boleh. kalau orang sakit tidak bisa sujud, jadi dia pakai kursi. Kalau sujud Mm-mm. gimana Ustaz? Jadi dia Oke. sholat berdiri, pas mau sujud baru duduk gitu. Mm-mm. Udah ruko kan, terus iktidal, terus mau sujud, baru duduk gitu. Ya. Terima kasih. Mm. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, kalau kita mengingat Allah itu boleh sambil berdiri, boleh Boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring. berbaring, boleh semua. Boleh Kalau kita menggerakkan tidak telapak mampu mata. berdiri, maka kita dibolehkan untuk duduk. Kalau kita tidak mampu untuk duduk, kita dibolehkan untuk berbaring. Kalau kita Berbaring. tidak mampu juga berbaring atau bergerak, maka dengan Menggerakkan pelupuk mata. misalkan berat juga menggelakkan kelupuk mata ya, sudah setengah sadar, sudah matanya sudah ketutup dengan isyarat. Dengan Isyaratnya apa? isyarat. Ya dalam hati saja isyaratnya. Allahu Akbar. Kalau tidak bisa lagi ya sudah Kita itu nanti sholati. disolatin ya. Kita Nah, sholat. berarti lain itu. Nah, terus pertanyaannya adalah, Ustadz, saya bisa sholat ketika Al-Fatihah, ketika takbiratul ihram saya berdiri. Al-Fatihah saya berdiri. Ruku' saya ikut ruku'. I'tidal saya ikut i'tidal. Tapi giliran saya sujud, saya duduk di kursi. Kemudian saya harus gimana? Sudah, kita duduk, kemudian kita tundukkan kepala kita semaksimal mungkin. Ya, semaksimal mungkin. Seperti itu. Tapi yang lebih sempurna ketika kita sholat, ya kalau kita bisa melakukan semua rukun-rukun gerakannya, ya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Kalau misalkan sulit, ya kalau misalkan sulit untuk berdiri juga, boleh ya dari awal langsung duduk itu boleh, ya boleh. Ya kemudian duduknya apakah harus di kursi Ustadz? Tidak, duduknya bebas. Ya mau selonjor boleh, mau duduk sila boleh, mau duduk tawaruk boleh, mau duduk Jangan apa namanya? Duduk nyangkong. ya, Jangan duduk nyangkong. nyangkung itu gimana? Ya, Kok duduk Ya, jangan duduk yang Jongkok. namanya duduk mengangkat kedua lutut, di ya. Itu duduk yang tidak diboleh. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Maksimalkan ya, misalkan sujudnya gimana Ustaz? Ya sudah, semampu kita tundukkan kepalanya. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Nah, ada lagi pertanyaan? Nah, ini boleh ya. Sepertinya ini adalah pertemuan talim terakhir sepertinya ya. besok ada Ustaz masih. Oh, besok ada Mas ya. Maksudnya Iya. bersama saya gitu ya. Mudah-mudahan besok ketemu lagi lah Ustaz. Insya Allah. Kayaknya dengan para asatiz yang lain. Ada lagi pertanyaan mengenai dengan tajwid atau dengan cara membaca Quran atau dengan yang lainnya boleh. Pertanyaan Ustaz, Ya. ini kaitan dengan ikaf ini, Ustaz. Kaitan dengan Lailatul Qadar. Dengan apa?
kaitannya, Afwan, ini ada suara yang masuk. Ini yang bertanya siapa? Coba silakan yang bertanya tadi diaktifin lagi mic-nya. Ya, terima kasih Ustaz. Mm-mm. Saya mau tanya, kira-kira ada ndak bocoran atau ya tanda-tanda umpama malam itu malam Lailatul Qadar? Apakah ada kita sebagai manusia bisa mengetahui adakah tanda-tandanya bahwa malam itu malam Lailatul Qadar? Baik, Terima Masya kasih. Allah. Keren ya pertanyaannya ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Ya, Qurannya. Ustadz, kita bisa nggak mengetahui ini malam Lailatul Qadar atau belum? Pertama, Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu. Ya, bahkan ketika di akhir hayat beliau, ya Ramadan terakhir beliau, beliau itu iktikaf selama 20 hari. Yang biasanya hanya 10 hari, beliau iktikaf 20 hari pada waktu itu. Di akhir-akhir kehidupan beliau. Tepatnya di hari apa, tanggal berapa Ramadan, itu Allahu alam. Cuman para ulama sudah menjelaskan. Kalau harinya, ya itu para ulama banyak yang meriwayatkan bahwa di malam-malam yang ganjil. Ganjil. Tapi apakah tidak Malam menutup kemungkinan ganjil. di malam yang genap juga? Makanya sudah kita malam ganjilnya i'tikaf, beribadah di genapnya juga. Intinya adalah di malam 10 terakhir Ramadan. Seperti itu. Ada juga saya pernah mendengar riwayat ketika ciri-cirinya ketika di bulan Ramadan dan itu malam tadi adalah malam Lailatul Qadar, biasanya udara malamnya itu tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Ya, jadi malam itu sejahtera, betul-betul seperti udara orang yang lagi sejahtera gitu. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sampai di pagi harinya. Pagi hari. Ya, jadi malam itu nggak terlalu yang biasanya dingin, malam itu nggak terlalu dingin. Yang biasanya malam itu panas ya, sumpek gitu ya. Tapi dia enggak sejuk, adem, dingin juga tidak terlalu, panas juga tidak terlalu. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Allah alam, ya Allah alam itu jawabannya hanya Allah yang mengetahui kapan malam itu terjadi. Cuman ciri-cirinya banyak dijelaskan oleh para para ulama seperti itu. Salah satunya tadi, ya, salah Terima satu. kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Ya, baik. Silakan raise hand. Kita akan talaki. Nanti kalau pertanyaan terus, nggak ada talakinya ya. Baik, untuk pertama silakan Ibu Bunda dari Palembang, Sedikit, kota Ustaz. PMP. Nah, gitu ya. Iya. Ustaz, kecilkan sedikit. Ustaz, terlalu besar. Oh, Ya sudah. coba mungkin dari Ya. HP ibunya Sudah, dikecilin. sudah. Ah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummatan minal. Bentar, nggak kelihatan. Bentar. Wa- Ulang lagi ya ya, Ustaz. boleh. Walamma walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun
wa wajada min dunihim ulang lagi Ustaz. Boleh. Wa wajada min dunihim ro'ataini tazudan. Qala ma khatbukuma. Qala la nasqi hatta yusdirar ri'a hatta yusdirar ri'a wa abuna syaikhun kabir. Ulangi di sini. Abuna. Abuna syaikhun kabir. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Bagus ya. Syukron kasiron Ustaz. Wa jazakillah kathiran. Berikutnya Ibu BDS 03 Dewi Kusuma Wardani. Iya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummatan minan nas ummatan minan nasi yasqun wa wajadaka min dunihim ra'ataini tazudan. Qala ma khatbukuma. Qalata la nasqi hatta yusdir hatta yusdira ri'a wa abuna Nanya syaikhun panjang. Wa kabir. abuna syaikhun kabir. Wa abuna syaikhun kabir. Baik. Bagus ya, barakallahu fiik. Berikutnya Ibu Enti Rayati, silakan. A'udzu billahi min maaf Ustaz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummatum minan nasi yasqun wa wajada min dunihim wa wajada min dunihim ro'ataini tadudani kok. Maaf Ustaz diulangi lagi Ya, ya. boleh. Wa wajada min dunihim Mum, ro'ataini harus dijelasin. Itu mum. Min dunihi mumra. Mumra. Mum, jangan mum. Nah, enggak panjang. Mum langsung. wa wajada min dunihim ro'ataini tazudan qala ma. Gimana itu bacanya? Waqafin Ulangi, saja. Maaf Ustaz, maaf. Wa wajada min dunihim ro'ataini tazudan Heeh. qala ma khatbukuma qala la nasqi
yusdiror wa abuna say'un kabir. Syaikhun ada nya huruf kho. Syaikhun kabir. Wa abuna sayhun kabir. Seperti itu ya. Barakallahu fiik. Berikutnya ini Kak Fatir ya. Ya, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ورد ماء مدين Qalahnya betul-betul kan? Walamma warada ma'a Madyan. Made. Tetap ada qalqalanya. Madyana wajada alaihi ummatan minan nas. Ulangi. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون Ya. من دونهم امرأتين نزودان Huruf ta. Tazuda. Ulangi. ووجد من دونهم امرأتين Ni-nya jangan تزودان panjang. Wa wajada min dunihi mumra'ataini tazudan. Imra'ataini tazu. Ulangi. ووجد من دونهم امرأتين تزودان Ya. قال قد قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nanti dilancarin ya, Kak Fatir. Ustaz. Ustaz. Dan berikutnya Ibu Asmirawati. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. Jangan kabir. Itu ro-nya ini tipis. Kalau kalau kita pahami kaidah ro sukun sebelum sukun sebelumnya kasrah itu tipis. Syaikhun kabir. Jangan kabir. Rir. Ulangi. Wa abuna. وأبونا شيخ كبير. Ya, barakallahu fiik. Berikutnya Muhammad Syarif. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما ورد ماء مدين وجد عليه
وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء A-nya nggak وأبونا panjang. Wa abuna nah ini nih, A-nya nggak panjang. حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير صدق الله Nah, العظيم. barakallahu fiik. Masya Allah. Berikutnya Ibu Hasnawati Bakri. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. Masya Allah, lancar ya. Barakallahu fiik. Berikutnya Tabarakallah, ini Ustaz. Bapak atau Ibu Zahroni Ani. Ibu sepertinya. Ibu Zahroni Ibu Ani. Ustadz. Ibu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. Oke, tarik dulu nafasnya. Ulangi. Ah. Yang mana ulang Ustaz? Ulangi Dari dari pertama. wajada alaihi ummah. Wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. Ya. Wa wajad tarik nafas dulu. Nah. Wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Qala ma khatabukuma. Qalata la nasqi hatta yusdirar ri'a'u wa abuna syaikhun kabir. Nah, barakallahu fiik. Bagus ya. Berikutnya Ibu Nur Atiqah. Ada Ibu Nur Atiqah. Ada Ustaz, ada Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummah minan nasi minan nasi yasqun
ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما Qata, diucapkan. Qala ma khatabukuma. Qala ma khatabukuma. قال ما خطبكما قال ما Qalata la. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا وأبونا شيخ كبير Bukan khabir ya, kabir. Kaf, menggunakan ka. Ka. شيخ كبير Naam, seperti itu ya. Baik, terakhir satu orang lagi ya, barakallahu fiik. Nah, ini ada kesempatan buat Ibu Ratna. Terakhir ya, karena waktunya sudah mau habis. Seperti itu. Silakan ada Ibu Ratna. Makasih Ustadz, mau buka puasa ini. Ya, sama-sama. Selamat berbuka puasa. Lanjut Silakan Ustaz Ibu ya. Ratna, ada? Ada Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma warada ma'amad yana wajada alaihim matam minan nas wa ummatan minan nasi yaskun wa wajada min dunihi Ulangi. mumtara'atain Wa wajada min dunihi mumra'ataini. Nah, ulangi. wa wajada min dunihi mumra'ataini tadudan qala ma khatabukuma Mm-mm. qalata qalata latus ki hatta yusdirar ri'a wa abuna syaikhun kabir. Nah, Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana yawmal qiyamah. ولا تجعل القرآن حجة علينا ونكونن من الخاسرين اللهم اجعلنا محبة القرآن اللهم ارفع درجتنا بالقرآن اللهم ارزقنا ومحبة القرآن. Ya Amin. Allah, ampunilah dosa kami karena kami mencintai Al-Quran, ya Allah. Rahmatilah Amin kami ya dengan Allah. Al-Quran, ya Amin. Allah. Ya Allah, sayangilah kami Amin. ketika Amin ya kami Allah. membaca Al-Quran, ya Allah. Allahumma ja'alil Amin. Qur'ana hujjatan lana yawmal qiyamah. Ya Allah, Amin. jadikanlah Al-Quran ini sebagai syafaat untuk kami nanti di hari kiamat, ya Allah. Amin. Ketika Amin. anak kami, ketika ibu kami, ketika bapak kami, ketika saudara kami, teman-teman kami meninggalkan kami ya Allah yauma la yanfa'u malu wala banun tidak ada harta Amin. di sana ya Allah tidak ada anak di sana ya Allah Amin. ada orang tua di sana ya Allah tapi datangkan Al-Quran menjadi syafaat untuk kami ya Allah ولا Amin. تجعل القرآن حجة علينا ونكونن من الخاسرين ya Allah janganlah engkau jadikan Al-Quran ini malah menjadi saksi yang buruk untuk kami ya Allah karena kami zalim terhadap Al-Quran Amin ya ya Allah rabbal karena kami alamin. sering lalai untuk membaca Al-Quran ya Allah janganlah itu Amin. terjadi ya Allah jika itu terjadi maka kami adalah orang-orang yang sangat 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 merugi ya Allah Allahumma ja'alna muhibbatal Quran ya Allah jadikanlah kami semua di sini mencintai Al-Quran ya Allah cinta membacanya, cinta melihatnya, cinta mendengarnya, cinta menghafalnya, cinta mempelajarinya ya Allah. Allahumma rfa' darajatana bil Quran ya Allah, angkatlah derajat-derajat kami bersama Al-Quran, cinta kami kepada Al-Quran karena sukanya kami membaca Al-Quran ya Allah. Allahumma Amin ya rzuqna Allah. muhibbatal Quran ya Allah, Amin. jadikanlah rezeki-rezeki kami ini
karena atas dasar kami mencintai Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan katsiran untuk waktunya, untuk perhatiannya Ibu Bapak semuanya yang sudah hadir tadi, Masya Allah, yang sudah beberapa praktek, mohon maaf yang belum bisa praktek, mungkin nanti di kesempatan berikutnya. Jika ini adalah pertemuan kita yang terakhir ya di majelis ini ya, maksudnya di kegiatan talim ini, syukur-syukur nanti di besok atau ini bisa bersama saya lagi ya. Jika memang ini adalah Amin ya pertemuan yang Allah. di terakhir, maka saya minta maaf sebesar-besarnya ya. Sama-sama Kalau Ustaz. memang Itu ilmunya Ustaz. kalau memang itu adalah kesalahan yang sangat membuat ibu bapak semua misalkan merasa sakit hatinya ketika diingatkan, ketika ditegur bacaannya, maka itu adalah betul-betul atas kesalahan saya pribadi. Saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberkahan. Kita saling mendoakan, kita saling mencintai karena Allah. Ana uhibbukum kafillah ya. Di sini saya pribadi mencintai ibu bapak semua. Kita tidak pernah kenal, kita tidak pernah bertemu, kita tidak pernah bersuai. Tapi insya Allah karena kita sama-sama mencintai Al-Quran, saya juga mencintai ibu bapak semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Mari kita sama-sama akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kifaratul majelis. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika La asyhadu an la ilaha illa ilaha anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Ustaz Salman. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz. Afwan, jazakumullah. Hujan deras di sini Ustaz Salman. Ternyata udah berakhir. Maaf ya Ustaz Salman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.